Di tengah masa penahanan Harvey Mois dan Helena Lim sebagai tersangka kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun, baru-baru ini Harvey Mois dan Helena Lim melalui kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa pihaknya merasa tidak memiliki keterlibatan dalam kasus yang disangkakan. Menurut pihak Helena Lim, ia mengaku tidak terlibat dalam kasus mega korupsi PT Timah dengan alibi bahwa kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil dari bisnis barang branded. Sedangkan pihak Harvey Mois mengaku bahwa ia tidak mengetahui letak kesalahannya di mana dalam keterlibatan kasus mega korupsi PT Timah yang menjeratnya. Dan untuk mengetahui bantahan dan pembelaan dari kedua pihak tersebut, maka inilah 5 pembelaan Harvey Mois dan Helena Lim versi Cumi Top 5. Untuk pertama kalinya, Helena Lim melalui kuasa hukumnya, Haga Bangun dan Deki Resha, buka suara di hadapan publik. Ia menanggapi kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah, pihak Helena Lim menyangkal dengan sangat percaya diri atas kasus yang membuatnya kini menjadi tersangka. Menurut Helena Lim, dirinya tidak memiliki keterikatan ataupun keterlibatan apapun dalam kasus PT Timah Tbk. Ia pun kekeh mengaku bahwa kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil dari jerih payah bisnis jual beli barang mewah dan money changer. Lantas, seperti apa pembelaan pihak Helena Lim atas kasus yang disangkakan? Dan seperti apa Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi hal tersebut? Ibu Helena Lim tidak ada keterkaitan dan tidak ada keterlibatan dengan PT Timah. Dan segala hal yang bersangkutan dengan PT Timah, Helena Lim tidak ada keterlibatan. Tidak ada. Helena Lim tidak ada melakukan kerjasama apapun pada PT Timah. Kami tambahkan bahwa selama ini Ibu Helena Lim murni adalah seorang pebisnis, pengusaha. Dia melakukan jual beli barang branded, barang mewah, dan dia juga melakukan bisnis money changer. Jadi hasil-hasil yang didapatkan ya semua itu hasil dari bisnis. Yang disampaikan kepada kami bahwa Ibu Helena hanya menjalankan bisnisnya, yaitu money changer. PT QSA murni menjalankan bisnis. Ibu Helena Lim memang memang ada pasal sangkaan TPPU. Namun ya itu kan gimana ya, materi penyidikan ya, masih materi penyidikan, kita belum bisa paparkan lah. Langkah hukum ya kita sekarang tinggal menunggu tahapan, ya kita ikutin tahapan, kita ikutin kalau nanti sudah P21 ya tahapan normatif lah kita ikutin. Memang benar, belum tentu dia tahu dan belum tentu dia menyadari. Tetapi ya biar aja dulu dipanggil kejaksaan kan. Biar aja penyidik manggil soal bagaimana hasilnya nanti, biarlah proses hukum yang menentukan. Kan mungkin saja nanti waktu di sidang gagap dia kan. Gagap lalu ketahuan, ada yang membuktikan, oh dia bohong Pak Hakim, kan bisa aja. Harapan kita begitu. Biarlah semua proses ini dibuka dengan sistem hukum kita. Harvey Mois yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Haris Arthur Hedar, menyampaikan bahwa dirinya merasa terkejut dan bertanya-tanya letak kesalahannya dalam kasus mega korupsi Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah itu. Harvey Mois meyakini bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus yang kini membuatnya mendekam di penjara. Ya, meskipun Kejagung telah menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka ke-16 dengan beberapa barang bukti yang diduga kuat memiliki keterlibatan dalam kasus mega korupsi PT Timah, Harvey Mois tampak masih menyangkal dan tak menerima bahwa dirinya bersalah. Lantas, seperti apa bantahan dari pihak Harvey Mois? Dan seperti apa Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi hal tersebut? Beliau memang sedikit agak shock karena beliau nggak pernah menyangka kalau akan dikaitkan dengan kasus Timah. Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan pekerja, beliau memang Pak Harvey ini kan memang pengusaha dari dulu, ya. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira kejaksaan juga akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya kejaksaan juga agak hati-hatilah, tidak akan mungkin mau mungkin asal melakukan suatu tindakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu.
pastinya terganggu, sedikit terganggu. Kenapa? Ya Pak Arpe selalu mengatakan dia nggak terlibat. Dia nggak terlibat. Pak Arpe sering katakan dia nggak ada terlibat, sama sekali nggak terlibat dalam kasus. Tapi ya kita lihatlah ke depan nanti. Ya. Sampai saat ini, ya kira-kira begitu. Kalau memang istri dan atau suaminya mendapat uang aliran dengan tidak mengetahui, tidak sengaja atau ukurannya masih rasionalitas untuk orang timur, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional gitu. Nah, jadi kita mengharap agar orang-orang yang selama ini mengecam dirinya dengan baik, mengecam dalam konteks sepertinya menyiksa, tapi tidak. Dia sebenarnya memuji dan hendak mengatakan saya orang yang terbaik gitu. Nah, kita ingin agar orang-orang seperti ini diberikan efek jera, agar orang seperti ini tidak memutarbalikkan fakta-fakta sosial. Oleh karena itu kita mendukung Kejaksaan Agung agar segera mendeteksi aliran uang, tindak pidana pencucian uang, baik itu kepada suami dan atau istri, kepada anak dan lain-lain. Ini sudah tidak rasional, pencurian uang negara dilakukan secara sistematis dan menguntungkan mereka. Ini modusnya sangat luar biasa rumit dan sangat luar biasa sulit. Tapi kami yakin Kejaksaan Agung mampu. Meski sama-sama ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah senilai 271 triliun rupiah, Helena Lim nyatanya masih menyangkal dan mengaku bahwa dirinya tak memiliki keterkaitan dalam PT Timah bersama Harvey Muiz. Terkait hubungannya dengan Harvey Muiz, Helena Lim mengaku mereka hanya memiliki hubungan sebatas pertemanan dan tidak memiliki keterlibatan dengan PT Timah. Lantas, benarkah Helena Lim dan Harvey Muiz tidak memiliki keterikatan dalam PT Timah? Dan seperti apa Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi hal tersebut? Pada dasarnya keterkaitan klien kami dengan saudara Harvey Muiz itu murni karena pertemanan, karena beliau dikenalkan di dalam sebuah pesta. Hanya itu saja sih. Jadi antara Harvey dengan Helena itu merupakan teman lah atau kolega. Hubungan bisnis itu yaitu karena Helena kan pebisnis, dia ada jual beli barang mewah, barang branded, barang impor juga ada usaha money changer ya. Hanya seputar bisnisnya itu saja sih. Helena Lim itu keset kaki seperti kami sebut di awal. Nah, sepatunya ada tuh Muiz. Nah, di atas Muiz nanti ada tuh nanti sampai kepada topi. Nah, siapa orang ini? Ini mereka terkonsolidasi seakan-akan membuat korporasi saling mendukung korporasi nih. Jadi pecah sel. Korporasi yang dikendalikan oleh RBT atau RBS dikendalikan oleh siapa dan lain-lain. Ini mereka membuat kesan seperti rumit, padahal mohon maaf itu metodologi dangkal. Itu orang bodoh itu mereka. Pencuri-pencuri ini, komplotan ini sebenarnya kelompok orang bodoh yang kebetulan didukung oleh komplotan-komplotan orang berseragam mempunyai pangkat di pundak. Itu aja. Meski sudah ditetapkan langsung oleh Kejagung sebagai tersangka kasus mega korupsi yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah, Harvey Muiz tampaknya masih belum menerima 100% jika dirinya merupakan seorang tersangka, lantaran masih menyinggung terkait asas praduga tak bersalah. Mengenai hal tersebut, Harvey Muiz mengaku akan mengambil langkah hukum setelah penyelidikan telah selesai. Lantas, langkah hukum apa yang dimaksud oleh Harvey Muiz? Dan seperti apa Sekretaris IAW Iskandar Sitorus menanggapi hal tersebut? Jadi Mas, kita kan harus utamakan, kita harus kedepankan itu asas praduga tak bersalah. Ya, Pak Harvey ini kan masih diduga. Jadi kita nggak bisa katakan beliau terlibat korupsi, nggak bisa. Beliau masih diduga. Nanti kita tunggu hasil persidangan. Apakah yang bersangkutan beliau terlibat atau tidak. Jadi kita nggak bisa dong mau mengatakan, oh Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh, itu fitnah itu. Selama persidangannya belum berlangsung, ya, belum ada keputusan atau kekuatan hukum keputusan yang bersifat final, ya kan? Kita nggak boleh menjustis seseorang melakukan satu perbuatan pidana. Kita tunggulah hasilnya, nanti kita lihat. Kita tunggu penyidikan dulu, ya. Setelah penyidikan kita lihat, baru kita bisa ambil langkah hukum.
Kita tidak bisa ungkap sekarang langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan. Tunggu setelah penyidikan, setelah dilimpahkan ke pengadilan, baru kita akan tempuh langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Tingkat ketajamannya kita bisa yakini bahwa kalau ini canggih, pasti tidak bisa diendus oleh Kejaksaan Agung. Tapi kami yakin ini adalah pelaku kejahatan korupsi yang, jadi jangan bangga mereka. Terkait kepemilikan jet pribadi milik Harvey Mois yang kini tengah diselidiki oleh pihak Kejagung, siapa sangka jika baru-baru ini kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur Hedar, membantah dan memberikan pernyataan bahwa jet pribadi tersebut bukanlah milik pribadi Harvey Mois, melainkan hanya sebuah sewaan. Sontak pernyataan tersebut membuat publik geger. Pasalnya, sebelumnya Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus sempat menyinggung soal kepemilikan jet pribadi milik Harvey Mois dan meminta Kejagung untuk menelisik tindak tanduk dalam setiap penerbangan jet pribadi tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan terkait jet pribadi Harvey Mois yang hanya sewaan tersebut? Dan seperti apa Kejagung menyoroti pernyataan pihak Harvey Mois? Nggak ada tuh, jet pribadi tuh nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu, ya. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada jet pribadi. Jet pribadi juga Pak. Nah itu apakah akan dipertimbangkan untuk nanti Pak? Sampai saat ini teman-teman masih melakukan pendataan aset tracing. Tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Belum, itu kalau proses penyitaan kita, kalau memang terbukti bahwa MUBA itu bagian daripada tindak pidana korupsi, ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penyidikan.